Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA, SMK dan MA di seluruh Indonesia, khusus Ananda siswa-siswi SMK Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Kemudian salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kita masih membicarakan tentang bab 4, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah, dalam pembahasan pengaruh Rasul dalam kehidupan manusia. Agar materi ini bisa dipahami dengan baik, tentu diharapkan kepada kalian untuk menyimak sampai tuntas. Para Rasul hadir ke dunia ini dalam rangka untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran dan agar memiliki keimanan yang bagus, yaitu iman yang hanya mengesahkan Allah semata dan juga beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, serta memiliki akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada contoh teladan yang baik. Semua ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu banyak hal, tapi paling tidak ulama menyatakan ada 3 hal yang penting, yaitu akidah, ibadah, kemudian juga akhlak. Namun demikian, Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara total. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia dengan hadirnya Rasul, khusus Rasulullah SAW di muka bumi ini? Yang pertama, mereka tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Jadi Rasul-Rasul itu, termasuk Rasulullah SAW, hadir ke muka bumi ini tidak berdasarkan hawa nafsunya. Seluruh yang disampaikan berupa ajaran, kemudian juga sikap hidup, itu semuanya berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sehingga patut dan layak Rasul itu diikuti. Karena dilepas dari hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu Rasulullah itu dikekang oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi hawa nafsu manusia itu dituntut juga dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah agar dikendalikan dengan ajaran dari Allah SWT. Apalagi yang menyampaikan tentu terlepas dari keinginan hawa nafsu. Oleh karena apa yang mereka serukan itu merupakan hal yang sangat pokok tentang kehidupan moral, maka semuanya itu untuk kemaslahatan manusia, tanpa di backing oleh keinginan nafsu, dan tidak ada kepentingan pribadi. Ini semua untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang kedua, Rasul itu memecahkan seluruh persoalan hidup manusia itu secara menyeluruh, bukan secara parsial atau separuh-separuh, tapi menyeluruh. Kenapa
ajaran Allah itu lengkap, tuntas, dia merupakan syamil, menyeluruh, sehingga persoalan yang dihadapi oleh umat ini diselesaikan oleh Rasulullah secara menyeluruh. Kemudian seluruh pemecahan permasalahan yang disampaikan Rasul itu berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada memang ijtihad Rasulullah, tapi ketika salah maka ijtihad itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul itu dia langsung terjun berbaur dengan masyarakat, mengajak, menyeru dan mendidik pengikutnya, umatnya. Jadi Rasul itu hidupnya langsung berhadapan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dia bisa dicontoh, diteladani. Bagaimana cara berbicara, bagaimana makanan minumnya, bagaimana dia mengelola sebuah rumah tangga, apalagi sampai memimpin sebuah negara. Rasul itu adalah teladan dalam hidup. Jadi kita boleh menjadikan yang lain manusia sebagai teladan, tapi kesempurnaan keteladanan itulah dari Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Tidak ada yaitu teladan yang baik itu, atau kalimat lain, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki keteladanan akhlak yang agung. Tidak pernah Allah menyebutkan Nabi dan Rasul yang lain itu dengan kalimat ini, kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dalam hidup itu tidak terjun bebas, tapi ada teladan yang kita ikuti. Teladan dalam beribadah, dalam bergaul, dalam menuntut ilmu, bahkan sampai mengelola sebuah negara. Kemudian dalam memperbaiki kehidupan manusia dan meluruskan jiwanya, para Rasul menggunakan cara yang agung, yaitu mengikat hati manusia, ya, agar cenderung dan mau mengikuti ajaran Allah. Kemudian menghubungkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, karena kehidupan dunia ini walaupun singkat tapi sangat menentukan untuk kehidupan akhirat. Sehingga umat Rasul itu senantiasa, ya, dunia dicari, akhirat enggak dilupakan. Sebagaimana firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yaitu kita mengharapkan kebahagiaan kehidupan di dunia dan juga kehidupan bahagia di akhirat. Bahkan Rasul juga menyatakan, ya, man arada dunya wa alahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencari kehidupan dunia, maka carilah dengan ilmu. Dan Rasul juga menyatakan, man arada akhirah wa alahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencari kehidupan akhirat dengan ilmu juga. Man aradahuma, ingin kebahagiaan keduanya, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, maka ada ilmunya. Jadi seorang mukmin dituntut untuk memiliki ilmu, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena kehidupan seorang muslim itu, ya, bahkan seluruh manusia, kehidupannya adalah finalnya di akhirat. Kalau andai kata di dunia ini kita dalam keadaan sesat, celaka, maka sampai di akhirat tidak aman kehidupan kita. Siswa-siswa sekalian, di mana saja kalian berada, demikian pembahasan kita tentang pengaruh Rasul dalam kehidupan manusia. Jadi besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan materi ini bisa Anda pahami, samping untuk kehidupan dunia, ini juga kehidupan di akhirat. Demikian, dukung terus channel pendidikan dan dakwah Mukhlis dan Raus. Like, share, dan subscribe. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.